Halo teman-teman semua, balik lagi sama Afgan. Di video kali ini kita mau merakit Mini 4WD lagi nih. Kali ini kita mau unboxing dan merakit Predator X, dan nanti kita akan cerita juga ya mengenai Mini 4WD ini di filmnya. Kalau sebelumnya kita rakit dengan merek Daxing, di video kali ini agak berbeda nih. Kali ini kita merakit yang mereknya Mawang. Bentuk boxnya seperti ini. Di sekelilingnya ada siluet Mini 4WD lain. Kemudian boxnya berwarna putih ya, berbeda dengan Daxing yang berwarna hitam. Oke lah, langsung aja kita buka untuk melihat isi di dalamnya seperti apa. Let's go! Oke, isi di dalam boxnya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama ada komponen sasis dan juga kapu di atas. Selanjutnya ada sasis utama yang bentuknya jujur aja nih, ketika pertama kali saya pegang agak lebih ringkih ya dibanding yang mereknya Daxing. Kalau Daxing tuh rasanya lebih solid aja, tapi ya it's okay. Terus ada komponen velg dan juga komponen ban. Kemudian ada komponen sayap. Kemudian ada komponen gear dan juga komponen keseimbangan. Petunjuk perakitan. Dan juga tidak lupa ada stiker untuk kap bodi bagian atas. Let's go, kita rakit. Seperti biasa, kita masukkan dulu bearing untuk masing-masing roda. Baru kita satukan ban dan velg untuk keempat roda. Masukkan gear 4WD, gear 4-wheel drive, dan gear output roda. Setelah itu baru kita satukan kedua roda dan kemudian kita cek perputarannya. Jangan sampai seret. Next, untuk bagian depan sama, kita pasang dulu bearing untuk masing-masing roda. Kemudian kita pasang gear 4-wheel drive bagian depan. Lalu kita pasang dan kita satukan kedua bannya. Next, kita pasang as 4-wheel drive. Kita cek apakah roda depan dan belakang terhubung. Kemudian next, kita rakit dinamo. Kita pasang dulu kutub baterai bagian belakang. Kemudian kita pasang dinamonya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman, karena kalau terbalik nanti kedua kutub baterai nggak bisa ketemu dengan arus listrik baterai. Sampai bunyi klik. Nah, berbeda dari Daxing ya teman-teman, jadi kalau di Mawang ini kita harus pasang gear dan penutup dinamonya dulu nih, baru kita tempelkan ke chassis. Kalau di Daxing bisa kita pasang dulu dinamonya ke chassis, baru nanti gear output dinamonya kita pasang dan juga kita pasang penutupnya. Jangan lupa kita kasih pelumas di gear output dinamo. Setelah itu baru nanti kita tutup. Jangan lupa di chassis utama semua gearnya kita kasih pelumas juga ya, supaya perputaran roda giginya lancar. Baru kita tempelkan dinamonya.
Kita cek perputarannya juga, jangan sampai seret. Next, bagian depan kita pasang kutub baterai seperti biasa dan juga tuas on off. Kemudian kita pasang penutupnya sampai bunyi, klik juga. Oke, sudah terpasang tombol on off normal. Kemudian kita cek lagi juga perputarannya. Oke, kalau sudah berarti sudah selesai teman-teman merakit bodinya. Next kita rakit kap bodi bagian atas. Nah, ini nanti spoilernya kita akan pasang ke kap bodi ini bagian belakang. Terus nanti kita akan tampil stiker bodi ini juga nih. Tapi seperti biasa, karena proses penempelan stiker ini cukup rumit dan membutuhkan konsentrasi, jadi nggak saya masukkan ke dalam video ini ya. Oke, kap bodi bagian atas udah jadi nih teman-teman. Gimana menurut kalian? Kalau saya sih suka banget, karena jujur 3Dager ini adalah Mini 4WD kesukaan saya di anime Let's Go selain Victory Magnum. Karena kalau Mini 4WD lain bentuknya lancip-lancip, serem-serem, dan agresif gitu ya. Nah, 3Dager ini bentuknya rapi banget. Kotak-kotak, terus bodinya simetris. Wah, ini keren banget sih. Kita coba rakit. Terus kita kunci. Nah, bentuk utuhnya seperti ini teman-teman. Wah, ini keren banget sih, asli. Andai bisa lebih mengkilap gitu ya, atau bodinya lebih premium, pasti bakalan lebih bagus lagi sih. Oke, hasil perakitannya sudah selesai. Terus kita coba dong ya. Ini hasil perakitan kita berhasil nggak nih? Bisa nyala apa enggak? Kita coba pasang baterai. Kita tes bisa nyala apa enggak nih. Kita pasang baterai pada dudukannya. Kita pasang pengunci. Dan ya, wah berhasil teman-teman, nyala. Suaranya cukup agresif juga ya. Kita pasang full body. Wah, asli ini keren banget teman-teman. Nggak bohong, bener-bener keren banget 3Dager ini. Ciri khas lampunya itu loh, bulat-bulat kayak mata yang lagi melotot. Bagian belakangnya juga kekar banget. 3Dager X pertama kali muncul di episode 3. Ketika itu Retsu dan Go sedang berjalan di taman. Tiba-tiba Jinomaru muncul dan menantang mereka untuk balapan. Dia berhasil dikalahkan oleh Go dan Retsu, tapi dia tidak terima. Dia kemudian melempar Mini 4WD-nya dan menendang lampu api di sisi-sisi lintasannya, sehingga membuatnya jatuh dan hampir membakarnya. Go dan Retsu berinisiatif menabrak lampu api tersebut dengan Mini 4WD mereka, agar jatuh dan bisa menjauh dari Jinomaru yang tergeletak. Namun, tiba-tiba ada Mini 4WD lain nih dari belakang yang menyusul mereka dengan cepat dan menjauhkan lampu api itu duluan dari Jinomaru. Ternyata itu adalah 3Dager X, Mini 4WD yang dibuang oleh Jinomaru tadi. Nah, pemilik aslinya adalah Ryo Takaba, kakak dari Jinomaru. Pada episode 4, di mana dimulai pertandingan menuruni bukit, hal aneh dilakukan oleh kakak beradik ini, di mana ketika semua peserta sudah berjalan dan meninggalkan garis start, Jinomaru malah masih menahan diri untuk melakukan start. Kalau istilah kita ngepur gitu ya, dia sengaja memperlambat startnya selama 100 detik. Kala itu pertandingan masih dipimpin oleh Sonic yang memang handal untuk berbelok. Sementara 3Dager karena rollernya hanya ada di bagian depan, ia adalah Mini 4WD yang paling payah untuk berbelok. Pertandingan ini adalah pertandingan berpasangan, jadi Sonic nanti akan bergantian dengan Magnum. Sementara itu, 3Dager adalah yang terakhir sampai di tempat pergantian pasangan. Kemudian, Ryo bertukar dengan Jinomaru, kemudian mengganti suku cadang 3Dager dengan cepat, dan kemudian lanjut memulai start.
Tanpa disangka, Tridager langsung melesat menabrak semua lawan-lawan yang ada di depannya, bahkan dapat menyusul Magnum dan kemudian memimpin pertandingan. Nah, di lintasan terakhir, ini adalah menuruni bukit dengan tajam, di mana Tridager yang punya konstruksi aerodinamis dapat menurun dengan baik tanpa terpental, sehingga dapat menukik tajam dengan cepat mendekati garis finish. Sementara itu, Go dan Magnum, karena konstruksinya tidak aerodinamis, Magnum terlempar, tapi tanpa diduga Magnum justru dapat menyusul Tridager X dan dapat memenangkan pertandingan dengan selisih yang tipis. Nah, walaupun Magnum yang menang, teman-teman, tapi teman-teman ingat kan, Tridager memulai start lebih lambat selama 100 detik. Kalau enggak, wah udah pasti menang. Keren banget kan? Nah, Rio yang nggak puas atas kekalahannya dari Go, menantang Go untuk bertanding ulang di Gorong-Gorong pada episode 5. Pertandingan ini juga rupanya dimata-matai oleh Tokichi, karena Tokichi ingin melihat kemampuan dua mobil tersebut. Kedua mobil ini saling menyusul, hingga pada suatu titik, Rio melempar papan yang membuat Tridager dapat berpijak dan berpindah berjalan menyusuri dinding. Tanpa diduga, ternyata gorong-gorong ini akan dialiri air, sehingga mereka seakan dikejar oleh air yang akan mengalir. Rio terlebih dahulu keluar dari gorong-gorong dan mendekati garis finish, sementara Go hampir termakan oleh aliran air. Namun, Go memiliki taktik meluncurkan Magnum menggunakan papan dan melesat mendekati Tridager, di mana pada akhirnya kedua mobil ini finish bersamaan. Lagi-lagi, Magnum menang dengan cara absurd kan, padahal udah jelas Tridager yang unggul. Pada pertandingan Great Japan Cup musim semi di episode 9, para peserta start dari 5 titik berbeda. Kemudian nanti mereka akan berebut menjadi satu jalur dari beberapa cabang. Nah, ketika jalur tersebut menyatu, semua mobil saling bertabrakan untuk berebut masuk ke jalur utama. Tebak siapa yang duluan melewati semua kekacauan itu? Yap, Tridager, disusul oleh Spin X. Tridager terus memimpin pertandingan hingga ketika mendekati garis finish, sempat ada insiden di mana Sonic rusak ketika membantu Magnum untuk menanjak, sehingga mereka berdua tertahan dan berhenti. Di luar dugaan, Rio malah ikut berhenti dan menunggu Magnum untuk mendekatinya. Mungkin supaya fair kali ya, keren banget kan? Nah, tersisa Tridager versus Magnum di akhir pertandingan. Karena trek terakhir menurun, jelas Tridager melesat jauh meninggalkan Magnum. Namun ternyata Magnum punya trik torpedo yang membuatnya bisa terbang dan tiba-tiba menyusul Tridager yang mendekati garis finish. Di luar dugaan lagi, tiba-tiba Magnum yang menang. Ingat teman-teman, Tridager tadi berhenti sampai nungguin Magnum untuk mendekat. Kalau Tridager jalan terus, wah udah pasti dia yang menang sih. Luar biasa kan Mini 4WD yang satu ini? Nah, akhir dari Tridager ini ada pada episode 18 pada turnamen Tokichi Cup yang diselenggarakan oleh Tokichi Mikuni. Pada turnamen itu sebenarnya Tridager sudah memimpin pertandingan, namun ada si pengrusuh di mana tidak lain dan tidak bukan yaitu Jay dengan protocybernya. Dia berhasil menyalip dan mengambil alih pertandingan dan sengaja nih berada di depan Tridager dan Spin X untuk menembakkan angin yang menjadi jurusnya. Awalnya Tridager dan Spin X bisa menghindar, tapi pada tembakan berikutnya, Tridager terkena dan hancur terpental. Nah, inilah akhir dari Tridager X. Ngeselin ya, Sonic, Magnum, dan Tridager semua hancur gara-gara Jay dan protocybernya. Nah, dari cerita ini, teman-teman, saya masih senang dan kagum banget sih sama Tridager. Dimana seolah-olah di film ini, Tridager adalah mobil tercepat sebenarnya. Namun, mau nggak mau harus dibuat kalah karena nama filmnya kan Retsu dan Go ya. Jadi mereka berdua yang harus menang gitu. Padahal Tridager ini mobil yang overpower banget. Oh iya teman-teman, saya mau jelaskan dan sedikit sharing. Jadi saya bukan pembalap Tamiya gitu ya. Jadi saya bukan orang yang merakit dan mengembangkan Tamiya untuk balapan. Saya hanya hobi dan bermaksud mengumpulkan semua Mini 4WD ini hanya untuk mengenang masa kecil saya dan bernostalgia aja gitu. Jadi kalau teman-teman berharap saya merakit Tamiya untuk beradu kecepatan, bukan ya teman-teman. Saya lebih ingin ke mengoleksi kembali kenangan-kenangannya. Makanya saya lebih memilih Mini 4WD yang semirip mungkin sama versi animenya. Nah untuk Tridager ini,
Sebenarnya ada merek Daxing atau merek original Tamiya-nya, tapi bentuknya kurang mirip sama versi animenya. Makanya saya lebih memilih merek Mowang nih, yang lebih mirip sama versi animenya, seperti itu. Oke, sekian dulu teman-teman video rakit dan cerita tentang Mini 4WD favorit saya, yaitu Tredeger X. Kalau teman-teman punya cerita atau ketertarikan apapun terhadap isi video ini, boleh tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya saya bisa cerita lebih banyak lagi mengenai Mini 4WD yang lain. See you another day. Thank you.